Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas larutan penyangga, part yang ke-6, yaitu tentang contoh soal dari perubahan pH larutan penyangga. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini soalnya mulai agak kompleks ya. Jadi sebanyak 900 ml larutan penyangga dengan pH 9 plus log 1,5 berasal dari campuran larutan HCl 0,1 molar dan NH3 0,2 molar. Jika ke dalamnya ditambahkan 100 ml larutan HCl 0,5 molar, tentukan pH larutan sekarang diketahui Kb NH3 sebesar 10⁻⁵. Di sini kalau kalian lihat, di sini awalnya ada larutan penyangga yang tersusun dari campuran larutan HCl dan NH3. Nah, kemudian ke dalam larutan penyangga ini ditambahkan HCl lagi, 100 ml 0,5 molar. Tentukan pH akhirnya sekarang setelah ditambahkan larutan HCl yang kedua ini. Oke, jadi di sini sebelum kita memperhitungkan penambahan larutan HCl yang kedua, kita urusi dulu antara NH3 sama HCl yang pertama ini kan sudah bereaksi ya, membentuk larutan penyangga. Nah, komposisinya berapa? Berapa mol NH3 dan berapa mol berarti kalau asam konjugasinya kan NH4+ gitu ya. Nah, tapi di sini kan masih belum tahu semua. Bahkan di sini volume masing-masing pun belum tahu. Yang diketahui volume total dari larutan penyangga. Ya, jadi kita harus tahu dari 900 ml larutan penyangga ini dibuat dari campuran HCl 0,1 molar berapa mili dan NH3 0,2 molar berapa mili. Ngerti ya? Kita hitung itu terlebih dahulu. Pakai prinsipnya campuran, pakai cara permisalan. Jadi di sini kita pakai permisalan ya. Jadi dari campuran ini kita misalkan volume HCl gitu ya. Volume HCl-nya sama dengan V mililiter. Kalau misalkan volume HCl-nya ini V mililiter, maka volume NH3 berarti kan sisanya dari total 900 ml larutan penyangga, maka NH3-nya 900 min V mililiter. Oke, kalau sudah, kita buat reaksi asam basa. NH3 aki larutan ya, plus HCl aki menjadi NH4Cl, kan garam amonium ya, NH4Cl aki. Kita setarakan di sini logam nggak ada, non logamnya N setara ya, satu di kiri satu di kanan, Cl satu di kiri satu di kanan, setara juga. Yang terakhir hidrogen H 3 tambah 1 4 di kanan 4, berarti sudah setara. Koefisiennya satu semua. Kita buat MBS. Kita hitung mol masing-masing NH3 dan HCl dalam V. Kita mulai dari mol HCl. Mol HCl berarti kan M kali V ya. M molaritasnya HCl 0,1 molar. Ingat yang pertama ya, bukan yang 0,5, yang 0,1 molar yang pertama. Dikali V, dari permisalan kita misalkan V, ya sudah 0,1 V satuannya milimol. Karena volumenya kita pakai mililiter. Kita taruh di bawahnya HCl 0,1 V. Lalu sekarang molnya NH3. Berarti M kali V juga. M-nya 0,2 molar. V-nya 900 min V. Berarti sama dengan 180 min 0,2 V milimol. Berarti di sini kita masukkan 180 min 0,2 V. Nah, terus untuk menentukan mana yang habis, mana yang sisa, ini kan terbentuk larutan penyangga. Ya, kalau larutan penyangga, dan dalam hal ini penyangga basa ya, berarti harus basa lemah sama garamnya atau asam konjugasinya. Artinya NH3 nggak boleh habis, NH3 harus sisa. Kalau NH3 sisa, maka HCl yang habis. Artinya dari 0,1 V mula-mula ini bereaksi seluruhnya. 0,1 V juga, sisanya nggak ada. Dan karena koefisiennya satu semua, berarti NH3 yang bereaksi juga 0,1 V. NH4Cl yang terbentuk juga 0,1 V. Berarti mol sisa NH3 adalah 180 min 0,2 V min 0,1 V atau 180 min 0,3 V. NH4Cl-nya berarti 0,1 V. Oke, kalau sudah kita cari V. Nah, di sini diketahui pH-nya 9 plus log 1,5 ya kan. pH 9 plus log 1,5 berarti kita bisa hitung pOH karena ini kan basa ya. Berarti sama dengan 14 min 9 plus log 1,5. Atau sama dengan 5 min kena plus berarti min ya, min log 1,5. Oke, berarti di sini kita dapatkan konsentrasi OH min sebesar 1,5 kali 10⁻⁵ molar. Kita masukkan ke rumus larutan penyangga basa. Konsentrasi OH min sama dengan Kb
dikali mol basa per valensi kali mol garam. Berarti konsentrasi UH- 1,5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 5. NB mol basa di situ kita lihat yang sisa ya. Yang sisa berarti 180 min 0,3 V. Per valensinya jumlah ion yang lemah pada garam, garamnya NH4Cl, yang lemah NH4+, berarti 1. Kali mol garamnya, molnya NH4Cl 0,1 V. 10 pangkat min 5 dicoret ya. Terus di sini 0,1 V kita kalikan ke kiri. Kali 1,5 berarti 0,15 V sama dengan 180 min 0,3 V. Min 0,3 pindah ke kiri jadi plus, berarti 0,45 V sama dengan 180. Berarti V-nya 180 dibagi 0,45 itu hasilnya adalah 400. Satuannya mililiter. Oke, V ketemu, kita bisa cari mol NH3 dan NH4Cl yang tersisa ya, atau komponen larutan penyangga ini. Jadi di sini bisa kita tulis mol NH3 yang tersisa itu 180 min 0,3 V ya kan. V-nya langsung kita masukkan 400. Berarti sama dengan 180 min 0,3 kali 400 itu 120. Berarti sama dengan 60 milimol. Lalu kita cari mol NH4Cl ya. Mol NH4Cl yang tersisa. Berarti 0,1 V. 0,1 V, V-nya 400, berarti 40 milimol. Artinya di dalam campuran larutan penyangga ini terdapat 60 milimol NH3 dan 40 milimol NH4Cl. Nah, kemudian ke dalamnya ditambahkan 100 ml larutan HCl 0,5 molar. Artinya HCl ini akan bereaksi dengan NH3 ya, bereaksi dengan basa. Ya, jadi kita buat reaksinya. Jadi di sini NH3 Aq bereaksi dengan HCl. HCl yang 0,5 molar 100 ml ini ya, HCl yang kedua. Aq membentuk NH4Cl. Aq. Ini tadi koefisiennya satu semua ya, ini sudah setara. Kita langsung MBS. Nah, di sini kita masukkan mol mula-mula ya. Jadi mol sisa pada reaksi yang pertama itu menjadi mol mula-mula pada reaksi yang kedua waktu ditambahkan 100 ml larutan HCl 0,5 molar. Jadi di sini NH3 yang mula-mula 60 berarti ya. NH4Cl-nya sudah ada 40 milimol. Lalu di sini kita cari molnya HCl. Molnya HCl yang ditambahkan ya. Berarti sama dengan M kali V. Berarti sama dengan 0,5 dikali V-nya 100. Berarti sama dengan 50 milimol. Kita masukkan 50 milimol di HCl nih, 50 ini ya. Di sini PP-nya NH3 60 per 1 60, HCl 50 per 1 50, berarti HCl lebih kecil. HCl habis, berarti 50 ini habis. Artinya karena koefisiennya sama berarti ini 50 semua. 50, 50, 50, 50. Ini ya. NH3 60 dikurangi 50 10 ya. NH4Cl hati-hati ini kan di ruas kanan ya, berarti ditambah M ditambah B. 40 tambah 50 itu 90. Oke? Berarti di sini sekarang komposisinya berubah. Kalau tadi NH3 60, NH4Cl-nya 40, sekarang NH3-nya 10, NH4Cl-nya 90. Tetapi tetap merupakan larutan penyangga. Oke, sekarang kita cari pH-nya ya. Dari konsentrasi UH- sama dengan Kb dikali mol basa per valensi kali mol garam. Berarti sama dengan 10 pangkat min 5 mol basa 10 ya. Per valensinya 1, mol garamnya 90. Coret, jadi tinggal 1/9 kali 10 pangkat min 5. Ya, berarti ini konsentrasi UH-nya. Satuannya molar ya. Jadi kita lanjutkan ke sini, maka pOH-nya sebesar 5 min log 1/9 ya. 5 min log 1/9, 1/9 itu kan 9 pangkat min 1. Ya, berarti min 1-nya bisa turun ke depan. Berarti sama dengan 5 plus log 9. Kalau pOH-nya 5 plus log 9, maka pH-nya berarti kan 14 dikurangi 5 plus log 9. Langsung aja ya, 9 min log 9. Jadi kita dapatkan pH larutan sekarang adalah sebesar 9 min log 9. Kita ke contoh soal berikutnya.
1 liter larutan penyangga terbuat dari campuran larutan HCN 0,2 molar dan larutan CaCN 2 kali 0,1 molar. Kemudian ke dalam larutan ini ditambahkan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar, ternyata pH-nya berubah menjadi 5-log 4. Jika KaHCN sama dengan 4 kali 10⁻⁵, tentukan volume larutan HCN dan CaCN 2 kali mula-mula sebelum pencampuran. Nah, di sini kita disuruh mencari volume larutan HCN dan CaCN 2 kali yang kalau dicampurkan itu totalnya 1 liter. Ini kan ya. Jadi ya kita misalkan lagi sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita misalkan volumenya HCN. Itu sama dengan V mililiter. Kita pakai mili aja ya. Jadi volume CaCN 2 kali, ya sisanya 1 liter itu kan 1000 mili, berarti sama dengan 1000 min V mililiter. Oke, tapi sekarang kita tidak perlu buat reaksi yang pertama, karena di sini pada larutan penyangga pertama ini campurannya sudah merupakan komponen dari larutan penyangga itu sendiri, bukan reaksi asam basa. Di sini ada HCN yang merupakan asam lemah dan CaCN 2 kali yang merupakan garam yang mengandung ion Cn- yang adalah basa konjugasi. Oke, jadi kita tinggal buat reaksi yang kedua, yaitu reaksi antara komponen larutan penyangga ini dengan NaOH. Nah, sekarang gini, kalau misalkan larutan penyangga yang mengandung HCN dan CaCN 2 kali ini ditambahkan basa atau dalam hal ini NaOH, maka NaOH pasti bereaksi sama asam, nggak mungkin bereaksi sama garam atau basa konjugasinya, ya kan? Pasti bereaksi sama asam lemah, yaitu HCN. Artinya di sini, kalau kita buat persamaan reaksi secara lengkap, maka HCN bereaksi dengan NaOH. Persamaannya adalah HCN Aq plus NaOH Aq. Di sini H plus pasti sama OH-, berarti Na plus sama Cn- menjadi NaCN ya. NaCN Aq plus H2O liquid. Nah, disinilah permasalahannya. Kalau kalian lihat di sini terbentuk garam NaCN, garam yang baru, berbeda dari garam yang tadi CaCN 2 kali. Ngerti ya? Jadi di sini kalau kita pakai persamaan yang lengkap, masalahnya adalah pada basa konjugasinya. Kalau tadi sebelum ditambahkan NaOH, basa konjugasi Cn- itu murni dari garam CaCN 2 kali. Tapi sekarang setelah ditambahkan NaOH, NaOH bereaksi dengan HCN membentuk NaCN, maka sumber dari basa konjugasi Cn- ada dua. Yang pertama dari CaCN 2 kali, dan yang kedua dari NaCN yang baru terbentuk ini tadi. Kalau misalkan seperti ini, tips dari saya adalah kita buat reaksi pakai ion. Ya, kita buat reaksi pakai ion, yaitu HCN Aq. Ini bereaksinya bukan sama NaOH, kita ambil anionnya aja, berarti sama OH-. OH- Aq, maka H plus dari HCN akan bereaksi membentuk H2O, sehingga menghasilkan ion Cn- Aq plus H2O liquid. Sehingga kalau seperti ini, Cn- ini adalah universal ya. Cn- yang dari NaCN dan Cn- yang dari CaCN 2 kali. Oke, kita setarakan ya reaksi yang di bawah ini, kita pakai yang bawah. Jadi logamnya nggak ada, Na-nya kan sudah dibuang, nggak termasuk. Jadi kita langsung ke non-logam. Non-logamnya C sama N. C di kiri 1, di kanan 1. N di kiri 1, di kanan juga 1, berarti sudah setara. Lalu hidrogen H di kiri 1 tambah 1, 2, di kanan 2, berarti sudah setara. O di kiri 1, di kanan juga 1, berarti sudah setara. Oke? Kalau sudah, kita buat MBS. Lalu kita hitung mol masing-masing ya. Molnya yang ada di sini ada apa aja? Ada HCN, NaOH, sama CaCN 2 kali. Ya, kita mulai dari molnya HCN. Molnya HCN itu berarti kan M kali V. HCN-nya 0,2. V-nya di situ dari permisalan V ya. Jadi ya 0,2 V. 0,2 V milimol. Kita taruh di HCN di sini 0,2 V. Berikutnya kita ke NOH- ya. NOH- ini kan berasal dari NaOH, berarti kita harus cari molnya NaOH terlebih dahulu. Molnya NaOH berarti sama dengan M kali V. NaOH-nya 0,2, V-nya 100, berarti 20 milimol. Nah, lalu kita buat persamaan ya. NaOH, Aq itu terurai ya, terion menjadi Na plus Aq plus OH- Aq. Kalau NaOH-nya 20 milimol, maka kalau terion menjadi 20 milimol Na plus dan 20 milimol OH-. Artinya, mol OH-nya juga 20 milimol. Kita taruh di bawahnya OH- 20 milimol. Lalu sekarang kita cari mol Cn-. Mol Cn- di sini dari CaCN 2 kali ya. Jadi kita harus cari molnya CaCN 2 kali. Berarti sama dengan M kali V. M-nya 0,1 molar. V-nya di situ dari permisalan 1000 min V. Berarti sama dengan 100
min 0,1V. Lalu kita buat persamaan seperti yang tadi ya. Di sini aja ya. Berarti CaCN 2 kali menjadi Ca2 plus 2Cn min. Di sini mol CaCN 2 kalinya 100 min 0,1V. Ca2 plusnya berarti 100 min 0,1V juga. Nah, di sini 2Cn min berarti harus dikali 2, berarti 200 min 0,2V. Hati-hati ya. Jadi yang kita masukkan di mol Cn min ini adalah 200 min 0,2V. Oke, kalau sudah gini, ini kan hasil akhirnya larutan penyangga juga. Berarti di sini NaOH harus habis atau OH- yang habis. Jadi yang bereaksi 20. Karena koefisiennya satu semua berarti 20 juga bereaksinya 20, ini 20, ini juga 20. Oke, kita hitung sisanya ya. Di sini HCN berarti 0,2V min 20, OH- habis. Yang di ruas kanan hati-hati ya, ditambah ya. 200 min 0,2V ditambah 20, berarti 220 min 0,2V. H2O-nya 20. Oke, di sini diketahui pH-nya berubah menjadi 5 min log 4. Nah, dari sini kita bisa hitung V ya. Kita pakai rumusnya larutan penyangga. Berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per. Nah, di sini harusnya kan valensi kali mol garam. Karena di sini garamnya ada dua jenis, NaCN sama CaCN 2 kali, kita pakai rumus yang Na per NBK, mol basa konjugasi. Ngerti ya? Karena di sini garamnya dua jenis. Dan kita tadi pakai persamaan yang ion. Jadi yang kita hitung di sini molnya Cn min atau basa konjugasinya. Jadi kita langsung masukkan, karena pH-nya 5 min log 4, maka konsentrasi H+-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 5 juga. Dikali mol asamnya 0,2V min 20 per mol basa konjugasi 220 min 0,2V. Kalau sudah NBK atau mol basa konjugasi nggak perlu dikali sama valensi lagi. Oke, jadi di sini ini coret ya. 220 min 0,2V langsung kita pindahkan ke kiri. Ini sama dengan 0,2V min 20. Min 20 pindah ke kiri berarti 220 plus 20, 240. Min 0,2V pindah ke kanan, berarti plus ya, berarti sama dengan 0,4V. Artinya V-nya kita dapatkan sebesar 400 ml. Jadi dari sini kita dapatkan volume HCN, itu kan V mililiter ya, berarti ya 400 ml. Dan volume CaCN 2 kali, itu 1000 min V, berarti 1000 min 400, 600 ml. Berarti kita dapatkan volume larutan HCN dan CaCN 2 kali mula-mula sebelum pencampuran berturut-turut adalah 400 ml dan 600 ml. Oke, nah mungkin kalian bertanya, misalkan kalian mau pakai reaksi yang lengkap seperti ini, ya kan nanti terbentuk NaCN, ya kan? Tapi di mula-mulanya NaCN kan nggak ada, karena mula-mula adanya CaCN 2 kali 0,1 molar ini kan ya. Terus nanti di perhitungannya gimana? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi hati-hati waktu masukkan di konsentrasi H+ sama dengan Ka kali Na per NBK. NBK di sini kan kalian pakai valensi kali mol garam. Kalau valensi kali mol garam, garamnya ada dua, ya kalian modifikasi. Modifikasi menjadi gimana? Gini, berarti Ka dikali mol asam pernya panjang, berarti valensi 1 dikali mol garam 1 plus valensi 2 dikali mol garam 2, karena garamnya ada dua yang menghasilkan basa konjugasi ion Cn-. Garam yang pertama itu CaCN 2 kali, jadi valensinya 2, mol garamnya ya molnya CaCN 2 kali, plus valensi 2 ini apa? Valensi 2 ini garam yang kedua, yaitu NaCN, valensinya 1, mol garam 2, berarti molnya NaCN. Makanya di sini agak ribet ya, agak ribet. Makanya kalau misalkan basa konjugasinya ada dua sumber dari dua garam yang berbeda, maka sebaiknya pakai rumus ion. Ya, itu lebih memudahkan. Di soal-soal sebelumnya, biasanya saya lebih suka pakai valensi kali mol garam. Kecuali di soal ini, karena ada dua sumber garam yang berbeda. Jadi, harus dipecah. Karena dipecah menyusahkan, ya sudah saya pakai anionya aja. Saya pakai basa konjugasinya aja. Oke, jadi paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.